Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agun Julian Putra ingin menjawab 3 soal tugas studi kasus arsitek Cloud Nusantara. Soal 1. Soal A. Saya memilih menggunakan VM sebagai basis utama atau dalam skenario modern, kontainer yang berjalan di atas VM yang terisolasi secara logis. Untuk justifikasi teknisnya ada isolasi keamanan tingkat tinggi, yang artinya sistem ini menangani data kartu kredit dan privasi yang terikat regulasi ketat. VM menyediakan isolasi pada level hypervisor. Setiap VM memiliki kernel sistem operasinya sendiri, sehingga risiko escape attack jauh lebih rendah dibandingkan kontainer yang berbagi kernel yang sama. Selanjutnya ada karakteristik monolitik. Karena aplikasi ini bersifat besar dan terpusat, memaksanya masuk ke dalam kontainer tanpa refactoring hanya akan menciptakan fat kontainer yang tidak efisien. VM lebih cocok untuk beban kerja monolitik yang membutuhkan alokasi sumber daya, seperti CPU atau RAM yang besar dan persisten. Selanjutnya ada stabilitas database. Database nasabah membutuhkan stateful storage yang stabil. VM menggunakan pengelolaan data persisten dan memiliki dukungan matur untuk mekanisme disaster recovery dan backup yang krusial bagi data transaksi. Soal 1 yang B, saya memilih kontainer. Untuk justifikasinya, kecepatan start milidetik. Berbeda dengan VM yang harus melakukan booting OS penuh, kontainer berbagi kernel host sehingga dapat menyala dalam hitungan milidetik. Ini krusial saat flash sale, di mana sistem harus melompat dari melayani 100 pengguna menjadi 100.000 pengguna dalam waktu kurang dari 1 menit. Selanjutnya ada agilitas deployment. Dengan puluhan developer yang melakukan update berkali-kali sehari, kontainer menawarkan konsep build once, run anywhere, AMAC kontainer yang ringan memastikan push dan pull kode ke server berlangsung sangat cepat mendukung budaya DevOps perusahaan. Selanjutnya ada penskalaan instan. Kontainer memungkinkan horizontal code auto scaling. Saat traffic Harbolnas memuncak, Kubernetes dapat menggandakan jumlah replika katalog produk secara otomatis dalam hitungan detik. Karena footprintnya kecil, kita bisa menempatkan ratusan kontainer dalam satu node VC yang secara langsung akan menarik utilisasi server dari 10% menuju target 80%. Soal 2, yaitu langkah pertama adalah memastikan sistem dapat menciut secara otomatis atau scale down. Secepat ia mengembang, saya tidak akan membiarkan jumlah kontainer ditentukan secara manual. Saya akan mengatur metrik target, misalnya penggunaan CPU di level 70%. Begitu Harbolnas berakhir dan traffic menurun, HPA akan secara otomatis mematikan ribuan port atau kontainer katalog produk yang tidak lagi dibutuhkan hingga ke batas minimum. Langkah kedua, untuk menghindari unmanaged container atau kontainer hantu yang memakan sumber daya tanpa tujuan jelas, saya akan menerapkan kebijakan isolasi sumber daya yang ketat melalui namespace. Saya mewajibkan setiap developer untuk menentukan request dan limit pada setiap kontainer yang mereka buat. Kontainer yang tidak mendefinisikan batas ini akan otomatis ditolak oleh Kubernetes. Langkah ketiga, untuk mengatasi sprawl, saya akan mengubah cara tim melakukan deployment dari metode impresif ke metode deklaratif. Arsitektur sistem harus didefinisikan dalam file konfigurasi yang disimpan di Git. Master orchestrator akan dipasangkan dengan tool seperti Argo CD. Jika ada kontainer liar yang dijalankan manual oleh developer di luar manifest resmi, Kubernetes akan mendeteksi ketidaksesuaian atau drive secara otomatis menghapus kontainer ilegal tersebut untuk mengendalikan cluster ke state yang diinginkan. Soal 3, saya akan menggunakan analogi dunia logistik transportasi laut. Bayangkan jika infrastruktur server kita sebagai sebuah kapal laut yang sangat besar. Dalam bisnis kita, barang dagangan adalah aplikasi dan data pelanggan. Untuk mengirimkan barang ini ke pelanggan, kita punya dua cara untuk mengelola kapal tersebut. Hypervisor tipe 1 atau bare metal, yaitu kapal kargo spesialis kontainer. Kapal ini dirancang khusus hanya untuk mengangkut kontainer. Di atas mesin kapal atau hardware, kita langsung memasang sistem pengait kontainer.
Hypervisor tipe 1 tanpa ada dek penumpang atau fasilitas lain yang tidak perlu. Selanjutnya ada Hypervisor tipe 2 hosted, yaitu mobil box yang menumpang di kapal pesiar. Bayangkan sebuah kapal pesiar yang sudah memiliki restoran, kolam renang, dan bioskop. Ini adalah sistem operasi seperti Windows atau Linux biasa. Kemudian kita memasukkan mobil box Hypervisor tipe 2 ke dalam parkiran kapal pesiar tersebut untuk membawa barang kita. Ini tidak cocok untuk Harbolnas. Kita hanya menggunakan cara ini di laboratorium atau komputer pribadi developer untuk simulasi kecil, bukan untuk melayani jutaan transaksi karena terlalu banyak pemborosan energi atau sumber daya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.